وهو أصدق القائلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو فيما يروى عنه لولا الأحياء لهلكت الأموات. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati para asatid, para orang tua sesepuh, para hadirin dan hadirat, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Ali Ilyas, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sabari, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Khatib, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Insinyur Al-Hajj Syafi'i, dan juga Bapak Haji Saidin, Bapak Ketua RT 01 RW 07, Bapak Ahmad Zayadi Khadimul Majlis, dan semua yang hadir di sini minta maaf kalau namanya ada yang kagak kesebut sama saya. Juga para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga adik-adik yang lagi pada ngobrol sebagian. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini acara kita ini malam insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya hujan insyaallah, mudah-mudahan kita husnudzon, berbaik sangka sama Allah. Ini tanda acara kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, malam ini kita kumpul ini lagi ributin apa namanya? Ributin hujan gitu ya. Udah ya. Kita ini malam kumpul acaranya apa? Rawahan. Rawahan akbar. Saya ngerenung rawahan ini kira-kira akar katanya apa dah? Apa Ustaz? Apa akar kata? Asal kata rawah itu artinya apa kira-kira? Dari bahasa apa kira-kira itu rawah? Kita Betawi rawahan udah jadi bahasa kita itu. Tapi kalau kita pikir-pikir kita suka ngadain rawahan. Ya, dan itu rawahan cuma ada di bulan Sya'ban, bulan rawah. Kita ada bulan Mulud, ada bulan Hafid, Haji, begitu bahasanya ya. Siri Mulud begitu tuh. Terus bulan Sya'ban namanya bulan rawah. Jadi rawahan kalau bahasa kitanya mungkin Sya'banan. Apa yang ada di dalam rawahan itu saya nggak tahu akar katanya apa. Kalau ada yang tahu boleh kasih tahu saya. Tapi kalau kita lihat bahasa Arab, ada gak bahasa Arab rawah? Ternyata bahasa Arab ada rawah. Dari kata raha yaruhu rawahan. Rawahan pisan lagi sama tuh artinya. Tapi artinya nggak tahu nyambungnya di mana. Raha yaruhu itu artinya berjalan di sore hari. Kebalikannya ghada yaghdu, ghuduwan, berjalan di pagi hari. Raha yaruhu rawahan, berjalan di sore hari. Biasanya kita orang Betawi kalau nyebut udah tua, udah sore bahasanya. Begitu gak kira-kira tuh? Udah sore, udah mau terbenam biasanya begitu. Tapi wallahu alam, apakah mungkin dari kata-kata arwah? Mungkin kita rawahan, kita kirimin arwah orang-orang tua kita, wallahu alam. Apapun akar katanya, rawahan ini adalah acara yang sangat baik, yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestariin. Dan ini bisa dibilang satu kreativitas yang diadakan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Setiap bulan rawah kita kumpul, kita kirimin bacaan-bacaan suci Al-Quran, zikir buat orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang udah pada meninggal dunia. Dan ini menjadi salah satu sebab insya Allah hidup kita dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala, Sya'ban udah masuk. Kita sekarang sudah masuk tanggal 1 bahkan tanggal 2 dari bulan Sya'ban. Dan kita enggak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Di tengah budaya kita juga ada yang namanya munggah. Biasa kita kalau puasa itu kita datang ke rumah orang tua kita munggah. Kadang-kadang anak datang ke abang, datang ke empok. Ya, itu kemarin persahabatan ya, enggak tangan kosong. Pembawaannya pasti abang dibawa. Iya mah, kita bawa-bawaan. Tujuannya apa itu? Ini filosofinya sebenarnya hadirin sekalian, ada 2 malam yang perlu kita fahamin. Yang pertama malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua malam pertama Ramadan. Di 2 malam ini Rasulullah SAW menjelaskan, siapapun muslim kalau masih ada hubungan yang kagak akur sama saudaranya, yang kagak akur sesama muslim, apalagi sama saudara yang masih ada hubungan darah, yang masih ada hubungan silaturahmi, itu malam nisfu Sya'ban dan malam pertama Ramadan, dia kagak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya musyahin di dalam hadis. Nah, orang-orang tua kita dulu ngaji sama ulama, dengar hadis Nabi Muhammad SAW. Kita sering ngelihat orang tua kita dulu, mereka ngajarin praktek baru ilmunya. Itu salah satu kebiasaan ulama-ulama salaf. Kita diajarin prakteknya dulu, baru ntar kita tahu ilmunya belakangan. Kadang-kadang kita udah diajarin prakteknya aja, ilmunya kita belum ngerti, sampai lama banget kita gak ngerti ilmunya. Saya kasih contoh, dulu saya waktu masih kecil, ibu saya, orang tua saya bilang, kalau mau tidur jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu praktekin. Kita nggak tahu ilmunya, ini apaan baca Bismillah 21, nggak tahu. Waktu kecil saya diajak kalau ke puncak sama saya punya nenek, itu naik mobil asal tanjakan, nenek saya bilang kalau tanjakan kita baca Allahu Akbar. Jadi kita kalau mobil nanjak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau mobil turun baca Subhanallah. Kita turunan, setiap turunan baca Subhanallah, Subhanallah. Kagak ngerti ilmunya, dikasih prakteknya langsung. Di Jawa Barat, kalau di Bekasi kayaknya nggak ada. Di daerah Jawa Barat sana, di Cisarua, di Bogor tuh masih banyak. Kalau imam lagi sholat, dia baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu imam baca begini nih, Rabbighfirli. Ntar makmumnya baru nyautin amin. Lah kita yang dari Bekasi, dari Jakarta heran, kok pakai Rabbighfirli itu ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli. Amin. Kita kagak ngerti ilmunya, cuma dikasih prakteknya. Saya mondok di Jawa Timur, baca kitab ini, baca kitab itu. Semua yang kita amalin sebelum mondok tuh praktek, semuanya perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad sama sahabat-sahabat kalau lagi jalan kemana-mana, kalau ada tanjakan baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya baru ngerti, subhanallah, ini ternyata yang saya diajarin dari kecil ini Nabi Muhammad ajarannya ini. Hadis Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari juga Nabi ngajarin kalau imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu imam sunnah tuh, sunnah baca Rabbighfirli. Kalau saya baca pelan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli. Saya baca pelan karena emang buat imam. Nanti makmum baca amin. Itu kan kita asing begitu. Ternyata ada hadisnya di Sahih Bukhari, itu hadisnya. Hadis sahih. Baca bismillah 21 kali sebelum tidur, itu wasiat Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Kalau mau tidur, jangan tidur kecuali baca bismillahirrahmanirrahim 21, jangan lebih, jangan kurang. 21 itu kode, itu password, itu pin. Lebih sedikit, kurang sedikit, nggak dapat fadilahnya. Siapa yang setiap mau tidur baca bismillah 21 kali, Rasulullah bilang selama tidur Allah bakal jaga dia dari kebakaran, kebanjiran, dari kemalingan. Allah jaga, Allah garansiin sampai pagi.
Nah hadirin sekalian, ini contoh kehidupan sehari-hari orang-orang tua kita dulu. Yu'allimunal amal qabla al-ilm. Mereka ngajarin praktek sebelum teori. Ini rawahan salah satunya nih. Kita rawahan bertahun-tahun ngadain rawahan, tapi kadang-kadang kita kagak ngeh. Ternyata fungsi atau filosofi di balik rawahan itu apa? Rawahan itu supaya kita pada rempub, kita pada kumpul. Sebelum datang malam nisfu Sya'ban, kalau bisa jangan ada lagi hati yang kagak akur. Kita saudara, apalagi sekampung, kudu nyatu. Ya, apalagi nanti udah mau bulan puasa, munggah tuh kita sebelum puasa. Semua amalan-amalan orang-orang tua kita dulu yang kelihatannya itu budaya, ternyata di balik itu semuanya adalah implementasi atau ngamalin hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya udah kita sekarang jadi orang nggak usah macam-macam, ikutin ulama, ikutin orang-orang tua kita dulu. Semua yang mereka arahin, kalau kita cari tahu, itu semua ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rawahan kayak begini, kita ngirimin Al-Fatihah buat yang pada meninggal. Ini orang yang meninggal, hadirin, kita bakal ngalamin nanti. Kita bakal ngalamin, kita bakal pindah alam. Orang yang masuk ke kuburan baru seminggu sama yang di kuburan udah 10 tahun beda. Sama kayak kita di sini yang udah di alam dunia umurnya baru 10 tahun sama yang udah 30 tahun. Beda gak kira-kira? Kalau yang 10 tahun paling mainnya gue tekan sini doang dia. Tapi kalau yang udah umurnya 30 tahun udah ke Bogor, Banten, udah kemana-mana. Tahapannya beda. Alam kubur juga begitu sama nih. Ini almarhum saudara kita. Kita bakal ngalamin nanti suatu saat kita bakal masuk ke alam kubur. Dan manusia itu makhluk sosial. Ruh dan jasadnya makhluk sosial. Di kuburan kita bakalan sosialisasi, ketemu orang. Ulama ngajarin kita. Kalau kita pengen di kuburan enak, kalau kita pengen di kuburan nanti betah, kagak asing, masuk ke alam yang baru yang lebih luas. Di perut ibu kita udah jonjon tuh, masuk ke alam dunia yang lebih luas. Kaget kita, adaptasi dari nol lagi. Kita udah enak nih di alam dunia, nanti dipindahin lagi sama Allah ke alam kubur yang lebih luas. Triliunan manusia kumpul di alam itu. Dan kita kan perlu kenalan orang dalam, perlu gak kira-kira? Masuk ke alam baru kagak ada orang dalam, berabe. Nah dari sekarang Islam punya kelebihan, yang hidup bisa interaksi sama yang meninggal. Nih kita ini malam baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca qul huwallahu ahad. Habis itu kita bilang, ya Allah, yang saya baca pahalanya saya hadiahkan kepada arwah orang-orang tua saya, orang-orang tua kita, fulan 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 fulan. Ausil Allahumma thawaba dzalika min ilaihim. Ya Allah, sampaikan bacaan itu dari kami untuk mereka. Waj'alhu nuran yas'a wa yatala'la baina aydihim. Jadikanlah bacaan yang saya baca tadi cahaya yang terang benderang di alam mereka. Ya. Waj'alhu fida'an lahu minan nar fakakan lahu minan, dan seterusnya. Itu orang kubur, ahli kubur, hadirin. Kalau kita bacain bacaan-bacaan, itu mereka girangnya bukan main. Sama kayak kita misal contoh nih, di Palestina kan lagi pada kekurangan nih. Kita di sini nih duit kita kirimin buat orang Palestina. Suatu saat kita ke Palestina ditanya, orang mana kamu? Saya orang Indonesia. Oh, masya Allah. Di sini ada rumah sakit Indonesia. Tuh kiriman dari kalian, sampai dihormatin, dimuliain. Kagak asing kita di sono. Kita sekarang ngirimin Al-Fatihah, bacaan-bacaan buat yang meninggal. Suatu saat kita masuk ke alam kubur, kita meninggal dunia, kita bakalan disambut sama mereka. Ente yang suka ngirimin buat kita kan, kita dapat disambut kita sama mereka nanti. Itu ulama-ulama kita ngajarin seperti itu. Terakhir, ini hadis ada di Sahih Muslim. Terakhir Rasulullah SAW pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang jalan sama para sahabat-sahabatnya. Lagi jalan, Rasulullah SAW tahu-tahu berhenti. Kemudian ngelewatin ada 2 kuburan. Rasulullah berhenti, ada 2 kuburan. Terus Nabi potek batang pohon korma, pelepahnya dipotek sama Nabi, dibagi 2.
ditaruh di atas 2 kuburan masing-masing. Rasulullah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, sampai akhir hadis. Ini 2 makam kata Nabi ini lagi disiksa sama Allah karena perbuatan mereka. Akhirnya Nabi SAW ambil potekan pelepah korma, ditaruh masing-masing di atasnya. Terus Nabi bilang, innahuma la'allahuma an yukhaffafa qabla an yaybasa. Mudah-mudahan selama pohon korma, dahan korma yang saya taruh di atas kuburan masih basah, insya Allah azabnya ringan, diringankan oleh Allah. Nabi pergi lagi sama para sahabat. Jadi Nabi ngasih tahu sama kita semua bahwa daun yang masih basah bisa meringankan azab kubur. Daun yang masih basah bisa meringankan azab kubur. Apa kata ulama tentang hadis ini? Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menukil komentar para ulama, mereka mengatakan rahasianya apa? Daun kok bisa bikin ringan azab kubur? Apa? Rahasianya adalah firman Allah di Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Benda-benda pohon-pohonan ini bertasbih kepada Allah, cuma kita kagak ngerti tasbihnya. Tasbih pohon selama dia masih basah dia masih bertasbih. Ketika pohon itu mati dia berhenti bertasbih. Nah, tasbih pohon itulah yang menjadi meringankan azab kubur yang Nabi cerita pada saat itu. Kata Imam Nawawi, kata Imam Subki, Imam Qurtubi mengatakan, kalau tasbih pohon aja bisa jadi adem buat ahli kubur, bagaimana kira-kira zikir, yasin, tahlil yang dibacain oleh orang mukmin untuk orang-orang tuanya. Ini ajaran Islam yang hidup masih bisa memberikan maslahat, manfaat kepada orang-orang yang pada meninggal. Ini disebutin di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi. Ini rawahan hadirin sekalian adalah salah satu bentuk bakti kita sama orang-orang tua kita yang udah pada meninggal. Dan Rasulullah bersabda, idza tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizq. Kalau kita lupa, udah mulai kagak mau ngedoain emak bapak kita yang udah pada meninggal yang baik-baik, kita tempo-tempo dapat tanah warisan dari engkong kita, mereka soleh-soleh, kita dapat kebaikannya. Kalau kita nggak mau doain mereka, Allah putusin keberkahan rizki anak tersebut. Jadi acara kayak begini ini ngejalanin perintah Nabi dan bisa ngebuka keberkahan hidup kita dan bahkan buat anak-anak kita. Ajarin terus acara-acara seperti ini, warisin ke anak-anak kita. Semua ada sumber yang jelas dari Nabi kita Muhammad SAW, apalagi orang Betawi. Insya Allah semua tuntunannya ada dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting jangan lepas ngaji, tanya sama guru. Jadi kita melaksanakan sesuatu ala basirah, benar-benar tahu tuntunannya, tahu dasarnya. Oh ternyata ini perintah Nabi. Oh ini filosofinya ini. Oh pesan tujuannya ini. Oh arahnya ke sini. Cuma dikemas dengan cara yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Mudah-mudahan insya Allah orang tua kita yang udah pada meninggal dunia dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Yang masih pada hidup dipanjangin umurnya oleh Allah. Guru-guru kita Allah panjangin umurnya masih pada hidup. Yang udah meninggal dunia Allah maafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf saya nggak bisa ikut acara sampai akhir, saya masih ada acara lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.